Ada banyak denominasi atau aliran gereja dalam agama Kristen Protestan. Aliran-aliran gereja tersebut mempunyai beberapa ajaran doktrin yang berbeda satu sama lain. Aliran-aliran gereja Protestan menyatu dalam berbagai organisasi atau sinode, tersebar di seluruh dunia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 900 juta jiwa. Agama Kristen Protestan merupakan salah satu cabang agama Kristen terbesar yang lahir sebagai hasil reformasi terhadap Gereja Katolik. Gereja Protestan atau agama Kristen Protestan yang dimulai pada tahun 1517 saat Martin Luther, seorang tokoh gereja asal Jerman, melakukan protes terhadap Gereja Katolik yang pada masa itu berada pada masa-masa kegelapan. Sejak saat itu, ada banyak aliran gereja yang lahir, baik sebagai hasil pecahan dari Gereja Katolik Roma maupun pecahan dari Gereja Lutheran, yakni gereja yang mengikuti ajaran Martin Luther. Gereja tersebut mempunyai seorang atau sejumlah pemimpin dengan ajaran atau doktrin, liturgi atau tata ibadah, dan sistem kepemimpinan atau organisasi gereja yang berbeda-beda satu sama lain. Dan kali ini kita akan membahas 9 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan berdasarkan besar jumlah pengikut atau anggota jemaat dari aliran-aliran tersebut. Dan berikut ini adalah 9 aliran gereja terbesar dalam agama Kristen Protestan. Lutheran adalah sebuah aliran gereja yang berakar pada ajaran-ajaran Martin Luther, seorang reformator utama gereja pada abad ke-16 yang berasal dari negara Jerman. Martin Luther melakukan protes terhadap Gereja Katolik yang pada saat itu dianggap telah jauh menyimpang dari Alkitab. Jadi, Luther menolak keselamatan sebagai hasil perbuatan atau amal baik manusia, menolak tradisi di luar Alkitab, menolak supremasi paus, menolak sebagian besar sakramen Katolik, kecuali sakramen baptisan air dan perjamuan kudus. Hal ini kemudian menjadi ajaran dasar dari para pengikut Luther. Lutheran adalah kelompok agama terbesar di Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Islandia, Latvia, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Namibia. Selain itu, Lutheran juga menjadi aliran gereja Kristen yang signifikan di banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia, gereja-gereja aliran Lutheran umumnya adalah gereja yang berasal dari misi Jerman yang dipengaruhi Lutheran. Menurut data dari The Lutheran World Federation atau disingkat dengan LWF, jumlah anggota jemaat-jemaat gereja aliran Lutheran di seluruh dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah 75,5 juta jiwa. Sedangkan Gereja Lutheran Selandia Baru menyebut jumlah anggota gereja-gereja Lutheran di seluruh dunia mencapai 80 juta jiwa. Calvinis atau biasa juga disebut dengan Reformed merupakan aliran gereja yang berakar pada ajaran-ajaran John Calvin, salah satu reformator gereja terbesar yang berasal dari Prancis dan melakukan reformasinya di Swiss. Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara gereja-gereja Lutheran dengan gereja-gereja Calvinis. Perbedaannya menyangkut bentuk organisasi gereja, kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus, pemakaian gambar-gambar dalam ritual, hari-hari orang kudus, dan lain-lain. John Calvin yang dipengaruhi oleh Martin Luther melakukan reformasi lebih jauh dari Luther, baik dalam hal doktrin, liturgi, dan organisasi gereja. Namun secara umum, ajaran Luther dan Calvin mempunyai kesamaan. Gereja Calvinis terutama berpengaruh di Inggris, Skotlandia, Belanda, dan Amerika Serikat. Sebagai bangsa yang lama dijajah oleh Belanda, yang notabene sangat kuat dipengaruhi oleh ajaran Calvin, maka di Indonesia sangat banyak gereja yang termasuk aliran Calvinis. Menurut The World Communion of Reformed Churches, jumlah anggota aliran Reformat khususnya yang tergabung dengan organisasi ini diperkirakan 100 juta jiwa. Baptis adalah denominasi gereja yang lahir dari kaum separatis Inggris, yakni mereka yang memisahkan diri dari gereja Inggris atau disingkat dengan Church of England atau Anglikan, yang memisahkan diri dari gereja Katolik pada abad ke-17. Tokoh utama dari kaum separatis ini yang kemudian dianggap sebagai awal kelahiran aliran gereja Baptis adalah John Smith sebagai pendeta gereja Baptis pertama di Amsterdam, Belanda. Smith setelah membaca Perjanjian Baru menolak baptisan anak-anak dan menerapkan baptisan dewasa yang telah percaya.
Istilah baptis merujuk pada baptisan pertobatan atau dewasa, yang menurut aliran gereja ini merupakan baptisan yang alkitabiah, berbeda dengan baptisan anak atau percik yang dianut oleh Lutheran dan Calvinis, yang juga dianut oleh Katolik. Gereja Baptis merupakan gereja Protestan terbesar di Amerika Serikat dan sangat berpengaruh. Baptis telah menjadi semacam agama negara di negara tersebut. Baptis juga terdapat di Australia, Korea, dan di berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia, yang tergabung ke dalam berbagai organisasi dan sinode. Menurut data Baptist World Alliance atau disingkat dengan BWA, pada tahun 2009, jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran baptis di seluruh dunia, khususnya yang tergabung dalam organisasi tersebut adalah 41.196.964 jiwa. Metodis adalah aliran gereja yang berakar pada ajaran John Wesley, seorang penginjil terkenal dan tokoh kebangunan rohani asal Inggris pada abad ke-18. Wesley sebelumnya merupakan anggota jemaat gereja Inggris atau Church of England atau Anglikan. John Wesley kemudian mengalami pencerahan setelah mendengar pembacaan tafsiran kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther, dan setelah bertemu dengan kaum Moravian di dalam kapal dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. Wesley kemudian mengalami pertobatan dan sejak itu semakin aktif menginjil dan berkhotbah di berbagai kebangunan rohani di seluruh Inggris dan Amerika Serikat. Ajaran utama John Wesley adalah pentingnya pengudusan bagi setiap orang percaya. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi harus terus-menerus hidup dalam kesucian hidup. Gereja Metodis atau sering juga disebut dengan Wesleyan terdapat di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran Metodis di seluruh dunia adalah 80 juta jiwa. Aliran Injili atau Evangelikal adalah aliran gereja yang lahir dari protes terhadap gereja yang pada saat itu dianggap telah menjadi liberal. Antara lain dengan mengatakan bahwa Alkitab itu bisa salah dan bahwa keselamatan terdapat di luar Kristus. Injili artinya adalah sesuai dengan Injil, yang terutama menyangkut kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Aliran Injil ini juga menekankan perlunya pengalaman lahir baru, otoritas Alkitab sebagai firman Allah, serta pentingnya memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Aliran Injil sudah ada sejak tahun 1738 yang dipengaruhi oleh kaum Metodis Inggris, Gereja Moravian Jerman, dan kaum Pietisme Jerman. Aliran Injili kini telah berkembang ke seluruh dunia dan terutama sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Berbeda dengan umumnya aliran gereja Protestan yang lain, aliran Injili terdapat di berbagai denominasi dan aliran gereja Kristen, sehingga tumpang tindih dengan berbagai aliran gereja Protestan tersebut. Sebagai contoh, semua gereja beraliran Pentakosta dan Karismatik adalah aliran Injili. Karena itulah jumlah anggota jemaat gereja-gereja beraliran Injili sangat besar. Menurut data dari CNRS tahun 2017, jumlah anggota jemaat gereja-gereja Injili di seluruh dunia ada sekitar 630 juta jiwa. Mormon adalah aliran gereja yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1820-an yang dipelopori oleh John Smith. Nama formalnya adalah The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atau disingkat LDS Church atau Mormon Church, yang diklaim sebagai gereja yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Secara umum, Mormon memiliki banyak kesamaan doktrin dengan aliran-aliran gereja Protestan lainnya. Itulah sebabnya Mormon dikategorikan sebagai aliran Protestan. Kendati demikian, gereja Mormon juga mempunyai beberapa perbedaan mencolok dengan aliran-aliran gereja Protestan lainnya. Bahkan, ajaran Mormon tersebut sudah dianggap sesat dan menyimpang dari Alkitab. Misalnya saja tentang ajaran poligami yang dipraktekkan oleh sebagian anggota jemaat Mormon, yang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab dan pandangan Kristen pada umumnya. Selain itu, gereja Mormon juga mempunyai kitab suci tambahan, yakni Kitab Mormon, sehingga bertentangan dengan prinsip gereja-gereja Protestan yang hanya menerima Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci yang berwibawa. Kitab Mormon diyakini oleh John Smith dan para pengikutnya sebagai tulisan para nabi kuno yang tersembunyi dan diperintahkan oleh semua malaikat untuk diterjemahkan oleh John Smith. Kitab Mormon banyak berisi hal-hal bertentangan dengan Alkitab, serta hal-hal yang tidak disebut di Alkitab. Aliran Mormon tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia,
dan jumlah anggotanya diklaim oleh Gereja Mormon sebanyak 16.118.169 juta jiwa. Advent atau Adventist adalah gereja Advent hari ke-7. Adalah aliran gereja yang berdiri pada tahun 1863 di Amerika Serikat. Aliran Advent juga dalam beberapa hal berbeda dari aliran-aliran gereja Protestan lainnya. Advent artinya adalah kedatangan Kristus. Jadi, gereja ini adalah aliran gereja yang sangat concern dengan kedatangan Kristus kembali atau akhir zaman. Kendati demikian, pada masa kini, ciri utama Advent adalah kepeduliannya pada aturan-aturan perjanjian lama, terutama ibadah pada hari Sabat atau Sabtu, bukan pada hari Minggu sebagaimana umumnya gereja Kristen. Selain itu, Advent juga masih mengikuti aturan makanan halal dan haram, berbeda dengan aliran gereja-gereja Kristen lainnya yang menganggap aturan-aturan perjanjian lama itu tidak lagi mengikat orang Kristen di perjanjian baru. Menurut data dari General Conference of Seventh-day Adventists, jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran Advent di seluruh dunia pada tahun 2017 adalah sebanyak 20.727.347 juta jiwa yang tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Aliran Pentakosta adalah aliran gereja yang berdasar pada baptisan Roh Kudus yang khususnya disertai dengan bahasa roh atau bahasa lidah sebagai bukti nyatanya. Istilah Pentakosta yang merupakan salah satu hari raya Israel merujuk pada pencurahan Roh Kudus yang disertai dengan bahasa roh yang terjadi dalam gereja mula-mula pada hari Pentakosta seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2. Aliran Pentakosta muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, ketika Charles Parham, seorang penginjil, mengajarkan bahwa berbicara dalam bahasa roh adalah bukti alkitabiah dari baptisan Roh Kudus. Juga ketika William J. Seymour, seorang pengkhotbah yang dipengaruhi oleh ajaran Wesley tentang pengudusan. Aliran Pentakosta terdapat di seluruh dunia dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat, tempat lahirnya aliran ini, serta beberapa negara di Asia, di Afrika, dan di Brazil, yang dimana merupakan negara mayoritas Katolik. Di Indonesia sendiri, aliran Pentakosta merupakan salah satu aliran gereja terbesar yang tersebar di seluruh Indonesia dan tergabung ke dalam berbagai sinode gereja. Aliran karismatik adalah suatu aliran gereja yang menghidupkan kembali berbagai karunia Roh Kudus, sebagaimana dicatat di Alkitab, khususnya karunia-karunia supranatural Roh Kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus 12. Istilah karismatik berasal dari bahasa Yunani yang artinya karisma, yakni karunia rohani atau karunia Roh Kudus yang terdapat di Alkitab. Aliran karismatik lahir pada tahun 1960 di antara gereja-gereja Protestan arus utama dan di gereja Katolik pada tahun 1967. Sejak saat itu, aliran karismatik telah menyebar ke seluruh dunia dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat, Afrika, dan Asia termasuk Indonesia. Aliran ini telah banyak melahirkan gereja raksasa dengan jumlah anggota jemaat puluhan ribu orang di wilayah-wilayah tersebut. Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar antara aliran karismatik dengan Pentakosta. Orang Pentakosta juga meyakini masih adanya semua karunia-karunia Roh Kudus tersebut. Hanya saja, dalam aliran karismatik, umumnya bahasa roh tidak dilihat sebagai suatu keharusan sebagaimana dalam ajaran Pentakosta. Bahkan, tidak lebih penting dari karunia-karunia lainnya, seperti bernubuat, menyembuhkan, melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Meski demikian, terdapat sejumlah perbedaan di antara gereja-gereja beraliran karismatik dengan gereja-gereja beraliran Pentakosta. Gereja-gereja beraliran karismatik sebagian besar tumpang tindih dengan gereja-gereja beraliran Pentakosta. Sebab banyak gereja beraliran Pentakosta yang juga sekaligus beraliran karismatik. Sebagai contoh adalah Gereja Bethel Indonesia atau GBI yang merupakan sinode gereja beraliran Pentakosta sekaligus karismatik. Karena itulah jumlah anggota jemaat-jemaat gereja beraliran karismatik sangat besar. Jumlah anggota jemaat gereja-gereja aliran karismatik di seluruh dunia menurut Pew Forum pada tahun 2010 adalah sekitar 300 juta jiwa. Oke sobat-sobat terkasih, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi sobat-sobat semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Ginting Suka Channel, jangan lupa klik tombol subscribe, like,
komen, dan share ya. Dan teman-teman juga bisa men-share video-video yang ada di Ginting Suka Channel ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, Tuhan memberkati.